Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 SMPN 5 Alas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3. Adapun sebagai fasilitator saya adalah Pak Faisal, kemudian Pak Wahyudin sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma berpikir coaching. Pertama, fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, prinsip coaching. Kemitraan, yaitu proses coach dan coach dalam proses coaching adalah mitra. Artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, yaitu percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindakan lanjut yang diputuskan oleh coach yang dikembangkan untuk menghasilkan potensi dan memberdayakan coach. Coaching dalam konteks pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. Dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Dalam hal ini, sistem Among semboyan ing ngarso sung tulodo ing malyo mangun korso. Tutuhuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutuhuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapan adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coach, menggugah untuk berpikir, menstimulus coach untuk memunculkan ide-ide baru dan mampu mengungkapkan emosi. Saat mengajukan pertanyaan berbobot, harus mendengarkan dengan rasa. Akronim dari rasa, resep, artinya perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan ambil kata kunci. Appreciate, artinya beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan contohnya oke, iya, kontak mata, dan mengangguk-angguk. Kemudian yang A-nya adalah ask. Artinya ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Dan yang terakhir adalah
Summarize artinya rangkum apa yang didapat dari perkataan coaching. Percakapan berbasis coaching dengan alur cerita. Yang pertama adalah tujuan umum. Dari tujuan ini perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dalam sesi coaching oleh coach. Kemudian identifikasi, yaitu suatu proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. Dan yang ketiga adalah coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemeliharaan selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu berkomitmen coach dalam membuat rencana aksi dan menjalankan. Selanjutnya supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, dan objektif, serta berkesinambungan dan komprehensif. Siklus supervisi klinik pada umumnya meliputi ada 3. Pertama, tahap praobservasi. Yang kedua adalah tahap observasi. Dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Refleksi terhadap pengalaman pembelajaran. Yang pertama adalah emosi yang dirasakan. Semangat untuk lebih giat belajar. Mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Yang kedua, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, yaitu mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktikkan bersama murid dan rekan guru. Yang perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching, terutama saat pengajuan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali dengan baik kondisi coaching. Dan yang ketiga adalah dari refleksi terhadap pengalaman belajar ini adalah implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Adapun analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis topik modul 2.3, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik, yaitu melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Artinya, dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coach terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik. Terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Analisis topik modul 2 di titik 3 ini pula, apa tantangan implementasi coaching di sekolah?
Adapun tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang dilihat memiliki beban masalah tetapi sulit untuk terbuka ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, ketika berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching, sebagai seorang coach mendapat label menggurui. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses coaching berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coach. Berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses coaching mampu membuat coach merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal yaitu terpecahkannya masalah atau problem yang dialami coach dengan solusi-solusi dari si coach itu sendiri. Membuat keterhubungan. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Kaitannya dengan modul 2.3. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan murid sebagai seorang coach dalam proses coaching mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Kaitannya dengan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.3. Ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial ekonomi, kompetensi sosial emosional digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap coach agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi sehingga coach mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebelum memulai coaching untuk memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya untuk presensi saat proses coaching terjadi. Selanjutnya, peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta, sebagai alur percakapan coaching, seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau presence. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu stop. Dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Sehingga percakapan perlu diakhiri dengan satu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coach yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.